Selamat malam pemirsa, kita kembali bertemu dalam program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa yang merupakan kerjasama antara ASI Indonesia dan Hope Channel Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan masukan-masukan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang pertanian, dan program ini akan memberikan berbagai inspirasi model usaha dalam bidang pertanian. Diharapkan oleh program ini ekonomi masyarakat Indonesia akan semakin diberdayakan. Malam ini kita akan berbicara sebuah topik yang menarik dengan judul budidaya pisang dalam pot. Ya, budidaya pisang dalam pot sangat menarik. Kita akan didampingi dengan beberapa narasumber yang bersama dengan kita malam hari ini. Di antaranya yang merupakan narasumber praktisi adalah Ibu Rumondang Yunita Sinaga. Selamat malam Ibu Yunita, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih Bu Yunita telah bersama dengan kami di studio malam hari ini untuk memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu ini ya Bu ya. Kita akan berbicara tentang budidaya pisang dalam pot ya. Dan kita akan didampingi oleh beberapa narasumber ahli, yakni Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam Profesor Daniel, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, panas di Palembang. Panas di Palembang ya Pak ya. Baik, kita juga bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Jakarius Hukom, Magister Pertanian. Selamat malam Dr. Hukom, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia. Terima kasih telah bersama dengan kita malam hari ini, Dr. Hukom. Bu Yunita, ini saya ingin ke Bu Yunita dulu nih. Bu Yunita, ini kenapa nih Bu Yunita, kok kita hari ini kita bicara tentang budidaya pisang dalam pot? Bagaimana ceritanya Bu Yunita membudayakan pisang dalam pot? Selama ini kita kenal pisang ini kan ditanam dengan di tanah, bukan di pot ya Bu ya. Mungkin singkat aja sebagai pendahuluan Bu Yunita. Terima kasih untuk Pak Rekson dan juga para pemirsa yang kami hormati. Ya, kita sebagai ibu-ibu rumah tangga ya, kita bisa berkarya ya, apa saja yang bisa kita buat dengan kita tinggal di perkotaan dengan lahan yang sangat terbatas. Ya, saya pikir kenapa tidak saya coba pisang gitu Pak Rekson. Terima kasih. Baik pemirsa, jadi telah dijelaskan tadi oleh Bu Yunita, ternyata di lahan yang sempit seperti kita di daerah perkotaan ini dapat juga bertani ya buah-buahan yang cukup tinggi yang kita kenalnya ya. Dan ini ditanam dalam pot. Nanti kita akan berbicara, namun sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita lihat dulu sebuah cuplikan tentang tanaman pisang dalam pot yang ditanam oleh Ibu Yunita Sinaga. Wah, Bu Yunita itu segar-segar tadi ya. Kita lihat, wah, kita justru sangat tertarik dengan tanaman buah pisang Ibu Yunita yang dalam pot ini. Kembali tadi Bu Yunita, bagaimana ceritanya Ibu terpikir tanam buah pisang di pot ini? Dan itu jenis pisang apa yang Ibu tanam Bu Yunita? Masih mute Bu, boleh di-unmute dulu Bu Yunita? Kedengaran kok Bu? Jenis Ambon. Ya, boleh diulangi Bu? Jenis Ambon mini. Jenis Ambon mini ya. Itu gimana Ya, ceritanya Bu Yunita? mini. Ibu sampai terpikir tanam pisang di dalam pot Bu Yunita? Nggak kedengaran Bu, mute. Masih di mute sepertinya, belum kedengaran? Yuk, itu Ibu mute. Oke. Artinya tidak ada batas gitu. Kalau kita mau menanam apa saja di dalam perkotaan, pasti bisa kalau ada kemauan. Itu saja para pemirsa gitu. Jadi Bu Yunita sebelumnya apakah pernah tanam pisang juga di di tanah seperti biasa konvensional sebelumnya? Iya, saya tanam di pekarangan rumah juga di belakang gitu, di pekarangan. Terus saya pikir
kenapa saya nggak coba di pot gitu. Saya coba di pot dan ternyata ya buahnya juga bagus. Buahnya juga bagus. Itu jenis apa tadi Bu Yunita? Ambon mini. Ambon mini ya Bu Yunita. Itu Ya. tingginya seberapa tinggi itu Bu Yunita? Nggak sampai 2 meter ya. Nggak sampai 2 meter ya? Iya. Oke. Itu hasilnya itu dalam satu tandan itu sampai berapa sisir tuh Bu? Dalam pot itu? Memang kalau di pot dia lebih sedikit ya daripada di tanah. Iya, dia lebih sedikit ya, rata-rata 5 lah sampai 6 sisir kalau yang di pot. Oke. Kalau di tanah dia bisa sampai 10-12 sisir. Oke. Nah, ini yang menarik Bu Yunita. Ini kan pot ini tanaman ini kan tumbuh cukup besar ya, dan biasanya tumbuh di tanah yang tentunya memerlukan unsur hara yang cukup banyak ya. Ibu Yunita, ini dalam potnya itu ukuran berapa dan bagaimana jenis apa yang tanah yang Ibu masukkan dalam pot ini yang menjadi media tanamnya itu bagaimana cara Ibu lakukan, Bu? Untuk Ya, sebelum tanam. biasa ya, untuk media tanam itu memang saya selalu campur sendiri, tidak beli ya, tidak beli yang jadi. Jadi sekam bakar, sekam segar, tanahnya saya biasa pakai tanah lembang, baru pupuk kandang yang sudah benar-benar matang, terus saya kasih kapur dan sedikit puradan, itu campurannya. Oke, jadi kemudian itu dimasukkan dalam pot. Tadi itu potnya itu ukuran berapa Bu Yunita? Baiknya sih 100 liter ya. 100 liter ya. Untuk 100 liter. Itu Tapi kalau memang mau di pot, saya anjurkan para pemirsa kasih pot ada yang anti pecah. Jadi itu tahan bertahun-tahun. Tapi sekarang sudah ada planter bag yang lebih murah. Harganya cukup ekonomis ya, dengan coba deh itu. Jadi yang 100 liter itu planter bag ini nih seperti ini contohnya ya. Ini cukup untuk pisang, nggak sampai 50.000 harganya. Jadi sangat ekonomis bagi pemirsa yang mau mencoba di rumah. Oh, jadi bisa Kalau pot, ya. Selain pot juga bisa menggunakan planter bag ya Bu ya? Iya, bisa. Itu planter bag Dan seperti itu cukup bisa tahan berapa lama tuh Bu? Tahan juga bertahun-tahun Pak. Oke. Iya. Demikian pemirsa tadi yang penjelasan Bu Yunita. Sebelum kita dalami, saya ingin ke Dokter Hukom dulu nih. Dokter Hukom tadi telah dijelaskan oleh Ibu Yunita. Beliau menggunakan pot ukuran 100 liter ya. Kadang dengan ada opsi juga menggunakan planter bag. Kemudian juga ada campuran tanah sekam dengan beberapa campuran tadi. Pemirsa, Dokter Hukom ini adalah akademisi pertanian yang khusus menggeluti bidang budidaya tanaman, khususnya pemupukan. Kali ini kita akan mendengar pendapat Dokter Hukom. Kira-kira apa yang telah dilakukan Ibu Yunita tadi, apakah sudah baik atau ada hal yang perlu ditambahkan dan perlu diperhatikan pemirsa ketika mencoba untuk melakukan budidaya tanaman pisang di pot itu, Dokter Hukom. Ya, baik Pak Rekson. Jadi budidaya pisang di pot ini merupakan adopsi teknologi yang biasanya berkembang dari hidroponik biasanya. Kemudian diterapkan pada pot dengan catatan bahwa setiap tanaman termasuk pisang yang ditanam di dalam pot itu media tanamnya terbatas bila dibandingkan dengan kita menanam tanaman di lahan luas. Oleh karena itu, hal yang sangat perlu diperhatikan selain dari faktor-faktor tumbuh untuk pertumbuhan tanaman adalah nutrisi. Karena kecukupan nutrisi bagi tanaman di dalam pot yang sesuai selama siklus hidupnya, makanya tanaman dalam pot itu bisa bertahan, bisa bertumbuh dengan baik, dan bisa memberikan hasil juga yang
yang baik. Namun yang selama ini kita lihat seperti tadi yang ditayangkan oleh Ibu Yunita dalam pot itu tidak memberikan hasil semaksimal yang ditanam di lahan. Dalam hal ini ukuran tandannya, jumlah besarnya tandan, kemudian jumlah sisir per tandan, dan jumlah buah per sisir itu otomatis makin berkurang. Tetapi kalau nanti ke depan diperhatikan persyaratan tumbuh teristimewa nutrisi dengan baik, pasti dia bisa mencapai produksi dan kualitas yang meningkat dan mendekati produksi maksimal dan kualitas maksimal seperti yang ditanam di lahan. Saya pikir yang dilakukan oleh Ibu Yunita tadi yang ditayangkan itu sudah baik dan sudah memenuhi aturan-aturan persyaratan bercocok tanam. Karena kalau seandainya tidak memenuhi peraturan yang dipersyaratkan oleh suatu tanaman, pasti tidak akan ada muncul hasil seperti tandan dan buah yang segar dan banyak seperti itu. Jadi ini suatu keberhasilan dari Ibu Yunita. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih Dokter Hukum. Saya ingin ke Prof. Daniel. Prof. Daniel, apa yang menarik dari yang Ibu Yunita telah sampaikan sebelumnya, Prof. Daniel, khususnya kepada ibu-ibu ini dan kita ini perkotaan nih, Prof. Daniel. Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi di perkotaan kita tadi mempunyai lahan yang sempit dan bahkan rumah yang bertingkat karena keterbatasan lahan, ya. Jadi seperti di rumah saya juga di lantai paling atas, di mana saya menaruh tangki air, itu juga masih ada beberapa ruangan ya yang mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi khususnya di perkotaan, kalau kita mau bertanam tanaman ya seperti yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu pernah di acara Kamu Bisa juga, yaitu bertanam tanaman sayuran pada waktu itu yang kita bicarakan di halaman rumah dan di atas begitu ya, atas rumah. Jadi dengan hal ini kita bisa juga menggunakan teknologi yang sama, yaitu menanam pisang di dalam pot yang bisa kita pindahkan, ya, bahkan kadang-kadang tidak terkena matahari bisa kita geser. Hanya saja yang perlu diperhatikan, kalau kita menanam tanaman dalam pot, maka tanamannya ini tingginya itu mesti kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau tingginya terlampau tinggi, kalau kita belajar fisika, itu lebih mudah terguling dia, jadi mudah roboh kalau ditiup angin, ya. Sehingga biasanya tanaman-tanaman yang di dalam pot ini kita sebut dia dengan tanaman dwarf atau tanaman KT, ya. Jadi pisangnya pun pisang yang tingginya sekitar 1,5 meter. Karena kalau seperti yang biasa 2-3 meter, wah itu kalau ada angin bertiup bisa roboh, ya, atau perlu dibuat penopang, ya. Nah, dan sekarang di pasaran juga sudah banyak, ya. Di pasaran kita lihat sudah banyak bibit-bibit pisang ataupun bibit tanaman lain yang tanda kutip dikatekan, ya, diperkecil begitu ya, sehingga mudah ditanam di dalam pot, ya. Dan tentu saja tadi seperti kata Pak Hukum, karena sistem dalam pot ini, sistem perakaran tanaman ini tidak bisa sebebas pada waktu dalam tanah, ya, karena ada berbanding lurus jarak akarnya itu menjalar kemana dengan tinggi tanaman, jarak akarnya menjalar kemana-mana dengan produksi hasil tanaman, ya. Walaupun dia mendapat cukup, karena kita di pertanian ini sebetulnya memanen matahari, walaupun dia matahari cukup banyak, ya, cukup banyak, tetapi kalau dia tidak bisa mencari makanan dengan cukup baik ke sekelilingnya, ya, dia juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu tadi kata Pak Hukum, kalau ke depan kalau kita menginginkan buah KT tetapi buahnya lebih banyak, maka tadi makanannya perlu diatur, ya, diatur. Nanti mungkin Pak Hukum bisa menambahkan lebih rinci, ya, diatur sedemikian rupa sehingga kecukupan makanan yang diinginkan oleh tanaman dengan energi yang didapat
dari matahari itu bisa seimbang, sehingga buahnya bisa lebih banyak, ya, buahnya bisa lebih banyak. Jadi seperti Ibu Yunita, ini tadi ya Ambon Mini banyak sekali, ada Cavendish Mini, ada macam-macam. Kalau kita lihat sekarang di pasar sudah dijual, ini bukan hanya pisang tapi pohon yang lain, ada sawo mini, ada jeruk, ya, ada macam-macam sekarang semuanya, karena ini orang-orang di perkotaan sekarang ingin menanam tanaman tetapi karena keterbatasan lahan, dan ini disambut oleh para pengusaha dan juga para ahli-ahli pertanian untuk membuat tanaman ini bisa tumbuh dalam pot tetapi juga bisa menghasilkan. Jadi sudah ramai. Jadi kita harapkan nanti juga atau di mana begitu ya, di gereja ada lahan sempit selama masa pandemi ini, kita manfaatkan, ya, tanam, karena seperti di tempat gereja kami halaman parkirnya beton, ya. Nah ini mungkin selama pandemi bisa diharapkan ada anggota yang terdampak, yaitu mereka nanam tanaman dalam pot di halaman gereja atau tempat lain yang tidak dimanfaatkan. Demikian Pak Rekson. Terima kasih Pak Prof. Jadi pemirsa, kita lihat di sini ada dua keuntungan. Yang pertama tadi telah kita bahas, yaitu tentu keuntungan penggunaan lahan yang dapat menghasilkan buah-buah segar tentunya ya. Lalu kemudian keuntungan yang berikut adalah dari segi estetikanya, keindahannya. Kira-kira bagaimana Bu Yunita? Ini Bu Yunita ini sebagai ibu rumah tangga, apakah tanaman pisang ini akan menambah semarak rumah yang jadi bagus, hijau begitu? Apakah itu salah satu tujuan Bu Yunita? Saya lihat ini segar sekali dengan warna hijau ini. Ya, sangat senang ya, karena kita tahanan rumah ini sebenarnya dengan pandemik ini. Jadi kita membutuhkan yang membuat kita senang gitu Pak Rekson. Jadi waktu panen juga ya para pemirsa, ya mungkin pisang itu kan tidak bisa tahan lama ya. Jadi udah kita bagi juga sebagian ke saudara, ya saya frozen juga untuk membuat smoothie pisang buat breakfast gitu kan. Jadi setelah dia matang betul, bagus, saya taruh di plastik yang bagus, saya bekukan. Nanti kita bisa pagi-pagi untuk sarapan dengan menambahkan stroberi, mungkin dengan yogurt atau jeruk, jus jeruk, cukup mengenyangkan para pemirsa untuk pagi-pagi gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Pisang itu kan bisa diolah jadi macam-macam gitu. Itu makanya saya pikir juga kenapa saya tanam pisang itu, karena banyak sekali kita bisa mengolah dengan bahan baku pisang. Baik, Bu Yunita, saya ingin menyoroti estetikanya Bu Yunita. Dalam sebuah tayangan yang kita perhatikan tadi, itu saya lihat Ibu tanam itu bahkan di depan rumah ya Bu ya. Nah, itu kenapa ditanam? Nah ini seperti ini ya, ditempatkan tepat di depan bagian tampak depan rumah. Apa itu tujuannya? Seperti ini ya. Apakah ini memang tujuannya untuk keindahan atau apa ini Bu? Iya, keindahan juga Pak Rekson, supaya kita setiap melihatnya tuh senang gitu. Ya, jadi ada green ya. Oke, pemirsa, menarik sekali yang kita bicarakan pada saat ini. Ibu Yunita mencoba menanam pohon pisang yang kita tahu tadinya itu adalah tanaman yang besar, tapi beliau dapat melakukan budidaya tanaman pisang dalam pot. Tadi Dr. Hukom telah maksud kami adalah Prof. Daniel menjelaskan bahwa satu syarat untuk penanaman buah sebaiknya itu adalah pohon atau jenis buah yang kecil atau dikatekan. Saya ingin ke Dr. Hukom tentang hal ini. Dr. Hukom, kenapa Dr. Hukom harus yang kecil ya? Karena dan jenis-jenis tanaman apa saja yang kira-kira dapat ditanam di pot ini, yang kita kenal dengan tambula pot ya, tanaman buah dalam pot, Dr. Hukom. Tadi Prof. Daniel telah tambahkan syaratnya itu sebaiknya itu adalah jenis tanaman yang tidak terlalu tinggi, karena ketika angin datang dia tidak akan
tumbang, dan kemudian juga tentu ada dari segi nutrisi juga tentu akan ada alasannya ya Pak ya, karena otomatis kalau pohonnya besar dia akan memerlukan nutrisi yang lebih besar ya. Apakah ada hal yang jenis-jenis tanaman apa Pak yang kira-kira bisa kita selain pisang ya yang bisa kita tambulapotin ini Pak? Ya, terima kasih Pak Rekson. Jadi untuk tabulan pot semua tanaman sebetulnya itu bisa dilakukan, dan tentunya ada teknik-teknik dan cara-cara supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Jangan lupa bahwa ketika kita mengadopsi tanaman untuk menanam dalam pot, ini memiliki nilai, selain nilai produktivitas dari tanaman untuk keperluan sehari-hari, tetapi yang utama itu adalah nilai estetika. Jadi dari sudut pandang mana kita mau manfaatkan, apa lebih kecenderungan kepada produktivitas dan kualitas ataukah kepada nilai estetika. Nah, oleh karena itu lalu kita bisa menentukan tujuan yang sebenarnya. Misalnya, kalau kita menanam tanaman dalam pot untuk tujuan produktivitas dan kualitas untuk nanti tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar bisnis, nah itu berarti bahwa kita mengikuti cara-cara yang sesuai dengan persyaratan tumbuh sampai tanaman itu bisa berproduktivitas seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel. Dan kalau umpamanya kita mau nanam untuk tujuan nilai estetika, untuk memenuhi kebutuhan kepuasan rohani, nah kita mungkin tidak mengarah terlalu lebih ke produktivitas dan kualitas produksi, lalu kita mulai menata. Nah di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali muncul tanaman-tanaman bonsai, tanaman-tanaman yang dikerdilkan, yang memiliki bentuk dan penampilan yang indah dan menarik, dan tentunya itu memiliki nilai yang tinggi dan harga yang mahal sekali. Untuk tanaman-tanaman apa saja sebetulnya bisa dilakukan di dalam tabulan pot ini. Nah, jangan lupa kalau salah satu hal untuk tanaman dalam pot, jadi kita bisa tahu bahwa di dalam pekarangan yang sempit, namun harus ada kecukupan persyaratan sinar matahari. Jangan lupa bahwa sinar matahari itu sangat penting untuk proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu yang nantinya menghasilkan yang namanya glukosa atau gula, dan gula ini akan bisa digunakan untuk patih dan disimpan pada organ-organ tubuh tanaman, dan juga selain dari patih dia membentuk pektin dan selulosa untuk pembentukan itu dinding sel tanaman, sehingga tanaman itu bisa hidup bertahan tidak mudah di dalam penetrasi, lebih pekat terhadap penetrasi faktor-faktor lingkungan luar yang buruk, baik abiotik maupun biotik. Lalu juga dia nanti akan patih hasil fotosintat akan itu bereaksi dengan itu mineral-mineral yang di dalam pot itu yang nanti harus memenuhi standar untuk persyaratan kecukupan kebutuhan baik hara makro dan hara mikro yang saya sudah pernah jelaskan itu. Jadi hara makro dan hara mikro ini nanti akan bereaksi dengan hasil fotosintat yang notabene-nya glukosa, lalu dia membentuk nanti lignin. Lignin juga pembentuk dinding sel, kemudian dia membentuk lemak. Lemak itu bisa membentuk putin dan membran sel. Kemudian juga dia bisa membentuk protein. Protein membentuk membran dan enzim yang sangat penting, vital di dalam reaksi biokimia tanaman untuk nanti pertumbuhan, perkembangan sampai dengan proses hasil ya produksi yang tinggi dan berkualitas yang baik. Nah, kemudian selain dari protein, dia juga nanti glukosa atau hasil fotosintesis itu bereaksi dengan hara makro mikro tertentu membentuk pigmen. Jadi pigmen seperti warna-warna yang ditampilkan itu. Kemudian selain dari pigmen, dia membentuk hormon.
Jadi hormon ini dipakai untuk merangsang biosintesis berbagai macam prekursor-prekursor zat yang sangat penting untuk membentuk produktivitas maupun kualitas produk yang dihasilkan oleh tanaman itu. Selain itu juga reaksi antara hasil fotosintat dengan hara makro mikro dari dalam tanah itu dia membentuk vitamin. Nah, selain dari dia membentuk vitamin, dia membentuk ada sejumlah zat-zat seperti alkaloid, tanin, dan juga berbagai macam zat protektif bagi internal tanaman, sehingga tanaman itu memang betul-betul sehat. Nah, ini semua adalah kontribusi dari hasil fotosintat dengan hara makro mikro yang tersedia dalam pot, sehingga tanaman itu memberikan penampilan, hasil, dan kualitas yang baik. Nah, kalau ini sudah bisa diterapkan dan bisa diperhatikan oleh para penghobi maupun para petani yang benar-benar geluti dalam bidang produksi tanaman, pasti akan mendapatkan hasil yang tinggi. Nah, selain dari itu yang disebutkan oleh Pak Prof. Daniel tadi bahwa kegiatan dari fotosintesis itu lalu dia menghasilkan energi. Nah, energi ini dalam bentuk ATP dan ADPH itu lalu dia dipakai untuk menarik. Kalau tidak ada energi, itu tidak bisa unsur-unsur yang ada dalam pot atau media tanam itu tidak bisa ditarik oleh akar tanaman masuk ke dalam sistem struktur itu fotosintesis dan asimilasi dan bisa membuat tanaman itu menjadi sehat. Salah satu hal yang paling penting Pak Rekson dan para permisa di sini bahwa media tanam harus diperhatikan, karena media tanam itu harus yang memang betul selain dari punya kandungan nutrisi yang baik, dia harus punya struktur tanah yang bagus, yang bisa menciptakan ada sirkulasi udara di dalam tanah sehingga proses pernafasan untuk nanti bisa terjadi penghasilan energi yang terjadi di dalam tubuh, di dalam media akar itu untuk menyerap. Jadi energi yang dihasil dari hasil fotosintesis itu dipakai untuk menyerap nutrisi hara makro dan mikro, dan fotosintat itulah kunci untuk dia bisa berproduksi, bertumbuh sehat dan baik. Nah, ini mungkin konsep yang paling penting. Baik. Begitu mungkin Pak Rekson. Terima kasih Dr. Hukom. Saya ingin ke Bu Yunita dulu ya. Bu Yunita, barangkali boleh dijelaskan tentang ini kan tadi Ibu udah jelaskan bagaimana caranya untuk membuat media tanamnya. Lalu kemudian tentang bibit Bu Yunita ya. Ini kan pisang ini kan berbeda dengan jenis tanaman lain. Dia menggunakan bibit dari anakan atau jenis yang lain. Nah, bagaimana cara Ibu untuk memilih bibit, menanam bibit ini Bu ya, memindahkan. Ibu dapat dari mana bibitnya? Apakah ambil dari indukan yang memang sebelumnya ditanam di luar tanaman pot, atau memang beli dari dari pedagang-pedagang online yang banyak menjajakan tanaman-tanaman bibit-bibit tanaman tambulaput ini Bu? Ya, kebetulan saya sudah tanam di di belakang di tanah gitu ya. Jadi karena memang saya tahu dia jenis yang pendek, ya baru saya tanam di pot gitu. Nah, itu untuk ininya bagaimana Bu? Apakah Ibu ambil anakannya kemudian pindahkan tanam, atau adakah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemirsa ketika mencoba melakukan hal yang sama Bu Yunita? Untuk iya, saya ambil aja anakannya gitu kan. Jadi setelah medianya itu siap kan, benar-benar kotoran hewan itu harus benar-benar udah matang ya, baru saya tanam di pot gitu. Jadi memang karena dia seperti yang Prof tadi sudah terangkan, karena dia di pot ya, memang saya sekali seminggu paling itu saya akan pupuk. Jadi mungkin ada bekas lidah buaya dari sampingnya, saya cacah-cacah, saya taruh di dalam pohonnya. Atau misalnya
hasil yang dari dapur fermentasi itu setelah saya saring untuk pupuk cair, nah itu yang ampasnya itu saya taruh lagi ke pot itu, jadi semua saya taruh di situ. Gitu. Baik, Bu Yunita, nanti kita akan bicara tentang pemupukan ya. Sebelumnya kita akan ada sebuah pertanyaan dari Ibu Rile Silalahi. Beliau menanyakan seperti ini. Pernah ada saran kalau pisang mau cepat berbuah, batangnya dipotong. Kita lakukan seperti itu. Benar dia berbuah, tapi buahnya kerdil dan hanya 3 sisir. Sedangkan yang ditanam biasa tumbuh normal, berbuah satu tandan itu bisa 17 sisir dan buahnya besar-besar. Berarti pohon pisang tidak boleh dipotong. Maksudnya mungkin dipotong ini ya. Benarkah demikian? Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rile Silalahi. Siapa yang mau jawab ini? Apakah bisa dijawab nih Prof Daniel? Ini kadang-kadang ada nggak tahu apakah kebijaksanaan lokal, kadang-kadang katanya supaya tumbuh ya sedikit dipotong-potong ini, tapi nggak sampai tumbang tentunya ya. Bagaimana Prof Daniel? Pak Hukom mungkin bisa Ya, Dokter Hukom barangkali bisa jawab tentang hal ini. Dokter Hukom? Ya, jadi itu banyak orang yang berpikir untuk pemangkasan tanaman untuk pengkerdilan lalu dipotong. Nah, jadi pisang kalau dipotong kan menghambat pertumbuhan, tapi proses pertumbuhan dari dalam tetap jalan terus. Makanya kalau memotong pisang seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu penanya, otomatis itu menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga pertumbuhan pucuk itu tetap jalan terus. Jadi pertumbuhan vegetatif, generatif dia tetap jalan. Nah, kalau memotong berarti kita mengkerdilkan dia. Pasti jumlah tandannya, sisir dalam tandangnya sedikit dan buahnya sedikit. Jadi itu saja masalahnya di situ. Jadi proses pemangkasan, proses pemotongan, nah itu yang membuat kita menekan pertumbuhannya, sehingga dia tidak tumbuh ke atas, tetapi nanti hasilnya juga akan berpengaruh lebih sedikit. Ya, demikian Bu Rile ya. Jadi memang kalau dilakukan seperti itu tujuannya supaya pendek, dan ada konsekuensi kalau dia pendek maka jumlah buah yang dihasilkan tidak terlalu banyak ya. Itu adalah sebuah konsekuensi yang jika dilakukan seperti itu. Oke, pemirsa, kita akan rehat sejenak. Nanti setelah tayangan yang satu ini kita akan lanjutkan diskusi ini. Namun jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke meja redaksi kami melalui media yang saudara gunakan, apakah Facebook, YouTube, atau melalui call center Hope Channel yang ada tertera di layar monitor saudara. Kita akan rehat sejenak. Mana ini Edward sama Deto? Coba telepon. Oke, aku telepon ya. Halo bro, Halo. kamu di mana ini? Kita sudah tunggu nih. Iya, dikit lagi nyampe. Ditunggu ini. Oke. 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 Coba Kak Coba, Deto aku telepon Kak Deto. Halo Kak. Di mana? Jauh juga katanya. Ah, baru mandi dia. Oh, kayaknya masih di Iya, tempat tidur nggak itu. mungkin. Apa? Ternyata dia benar-benar OTW. Ternyata dia benar, dia nggak bohong. Ini on the way sejati. Mas.
air dulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita malam hari ini bersama dengan 3 narasumber kita, Ibu Yunita, Prof. Daniel, dan Dr. Hukom, tentang bertanam pisang di pot, ya, tambula pot. Kita akan lanjutkan, saya ingin kembali ke Bu Yunita nih. Bu Yunita, ini tentang pemupukan tadi, walaupun Ibu telah singgung sebentar, boleh diceritakan kepada pemirsa ya, ini kan medianya ini kan terbatas. Apakah ada treatment khusus untuk pemupukan, Bu Yunita, sehingga hasilnya itu diharapkan bisa cukup baik, hampir sama dengan tanaman pisang yang ditanam di tanah yang biasa, Bu Yunita? Bagaimana, Bu Yunita? Tentukan satu harinya gitu untuk pemupukan. Jadi saya tentukan hari Minggu pagi, setiap hari Minggu pagi. Jadi saya memupuk tanaman-tanaman saya yang ada di pot. Jadi serentak supaya saya ingat hari Minggu pagi gitu. Jadi pupuknya bisa saya tambahkan dengan pupuk kandang atau pupuk cair, atau seperti yang tadi saya bilang, hasil fermentasi dari tanaman dari pupuk cair itu yang padatnya saya berikan kepada tanaman pisang itu. Jadi hampir tiap minggu dilakukan pemupukan ya, Bu Yunita ya? Iya. Nggak usah terlalu banyak-banyak, tapi rutin. Tapi rutin ya. Bu Yunita, itu pisang itu setelah ditanam baru berbuah sampai berhasil itu kira-kira berapa lama itu, Bu? Bisa berhasil? Kurang lebih 10 bulan ya. 10 bulan, cukup lama juga ya, Bu ya. Oke. Lalu kemudian apakah dalam konsep yang tadi Ibu lakukan pemangkasan supaya tidak terlalu tinggi atau bagaimana? Atau langsung aja seperti biasa? Tidak ya? Memang bibitnya bibit karena mini. memang bibit mini ya. Pemirsa, ada menurut referensi yang kami baca, ada beberapa jenis tanaman pisang paritas yang cukup baik ditanam dalam pot karena tidak terlalu tinggi pohonnya. Di antaranya adalah paritas dwarf red, atau kemudian ada dwarf Cavendish, ada dwarf Brazilian, dan dwarf Jamaican ya. Beberapa paritas tersebut cukup baik ditanam sebagai tanaman yang di pot karena tidak terlalu tinggi. Selain tadi Bu Yunita telah sampaikan, boleh juga pisang Ambon mini juga baik ya. Mungkin ada beberapa jenis lain yang cukup baik karena dan tidak terlalu ini, dan tentunya pisang-pisang lokal juga kita percaya akan dapat dibudidayakan dengan syarat dikerdilkan tadi. Saya ingin ke Prof. Daniel. Prof. Daniel, apakah memang pisang ini bisa dikerdilkan, Pak Daniel? Pak Prof. Terima kasih Pak Rekson. Jadi semua tanaman seperti yang sudah dikatakan Pak Rekson bisa dengan perlakuan budidaya dikerdilkan. Dan juga bukan hanya perlakuan budidaya, tetapi juga memang secara genetika pemuliaan ya bisa diatur ya, hasil persilangan sedemikian rupa pisang ini dapat dibuat menjadi yang tingginya tidak tinggi begitu ya. Jadi kalau yang dengan tadi perlakuan fisik ya, dengan motong, mengurangi unsur hara dan sebagainya, itu tidak kekal. Kenapa? Karena begitu nanti kita tanam lagi, kita pindahkan ke tempat lain, dia bisa saja besar kalau ke tanah. Tapi kalau yang memang hasil persilangan atau yang kita sebut dengan pemuliaan, itu akan selalu mini ya. Kita lebih senang nyebutnya mini ya. Nah, tingginya mini. Jadi kalau nanti kita pindahkan ke lahan pun, dia akan tetap mini. Ya, karena memang genetiknya adalah genetik mini. Ya. Satu hal yang ingin saya tambahkan tadi, yang seperti yang sudah dikatakan Pak Hukom, tanaman yang tadi ada pertanyaan Ibu Rile Selalahi, tanaman ini sebetulnya adalah makhluk hidup. Ya, karena apa kita sebutkan? Karena dia bernafas, sehingga perlakuan yang kita berikan kepada tanaman ini berpengaruh kepada tanaman. Ya. Saya belum baca jurnal apakah tanaman ini punya psikologis juga, ya, seolah-olah seperti dimarahi. Ada juga orang seperti itu di pedesaan. Saya perhatikan kalau ada tanaman yang tidak berbuah, diancam, potong kau nanti. Nah, ya. Tapi sebetulnya yang pasti kalau dengan perlakuan fisik yang kita berikan, itu tanaman ini dia begitu kita beri
perlakuan fisik, dia langsung bereaksi. Reaksinya adalah bagaimana membuat keturunannya. Ya, salah satu keturunan itu adalah dengan berbuah. Jadi kalau ada pohon-pohon, kadang-kadang ada orang di kampung kita lihat diiris, dipukul dengan tanah, dengan parang atau apa ya. Itu sebetulnya secara biokimia fisiologi tanaman itu ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya. Jadi bukan hanya kita katakan, oh itu tahyul begitu ya, kupotong kok seolah-olah seperti mau dipotong tapi hanya dikenakan sedikit ya. Itu ada fisiologisnya yang berpengaruh terhadap tanaman ini terangsang untuk segera memberikan keturunannya. Jadi dia untuk keberlangsungan hidupnya dia akan memberikan keturunan dengan cara berbuah. Ya. Nah, jadi memang ada bukan hanya tahyul itu, tetapi memang ada, kalau kita pelajari secara ilmu fisiologi, memang ada fisiologi tanaman, ada pengaruhnya yang hal-hal yang seperti itu. Jadi demikian Pak Rekson, jadi tanaman yang KT kalau dia secara pemuliaan dia akan tetap KT, dan ini sekarang memang dimanfaatkan oleh para ahli-ahli pertanian dan juga para entrepreneur untuk membuat tanaman-tanaman ini, karena di perkotaan sekarang keinginan untuk bertanam ini di lahan yang sempit itu semakin meningkat, dan harga tadi bibit-bibit tanaman ini ya agak lumayan begitu ya, agak lumayan karena banyak orang yang menanam tanaman bukan untuk mencari produksinya tetapi untuk hobi ya, untuk penenang, khususnya pada zaman pandemi seperti ini. Kalau kita bangun di depan ya, seperti tadi saya lihat Ibu Yunita itu bukan di depan rumah tapi di atas Bu ya, lantai 2 itu ya, lantai 2 seolah-olah. Apalagi kalau Ibu di Jakarta seperti itu bisa lihat langsung ada Gunung Salak jauh di atas ya, seolah-olah masih tinggal di pedesaan begitu ya, memberikan dampak psikologis kepada kita. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanam seperti itu di perkotaan, saya tanya, bagi dong buahnya. Oh enggak, ini bukan untuk dimakan, katanya, ini hanya untuk for fun katanya. Paling nanti kalau dia sudah tua kita satu dapat panen, disayang-sayang ini buahnya, bukan mau kalau mau makan ya kita beli aja di pasar katanya ya. Ya, memang sebetulnya ada bagusnya kita punya tanaman di halaman seperti Ibu Yunita tadi, pisangnya bisa kita manfaatkan ya, walaupun tadi jumlahnya tidak banyak, itu memberikan efek psikologis yang luar biasa kepada yang menanam. Seperti Ibu Yunita ini kita lihat seperti masih muda sekali karena dia senang sekali melihat tanaman, apalagi kalau berbuah seperti tadi, memakan buah itu rasa nikmat memakan pisangnya itu bisa 2 kali lipat nikmatnya daripada yang beli di pasar, walaupun harganya mungkin kalau dibeli lebih murah. Jadi dampak psikologis, dampak kesehatan bagi kita justru jauh lebih besar kalau kita menanam tanaman di sekitar rumah. Selain kita mendapat oksigen, jadi pada siang hari ini tanaman memberikan oksigen yang lebih banyak, meningkatkan imunitas kita. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih pemirsa. Menarik sekali nih menurut Prof. Daniel ini, tanaman itu juga bisa disayang-sayang nih ya. Dan itu ada pengaruh tadi secara ininya juga katanya ada pengaruh ke pertumbuhan tanaman. Saya ingin kembali ke Bu Yunita. Bu Yunita ini pisang tadi yang tanamnya adalah pisang Ambon ya. Ambon mini ya. Lalu kalau Ibu bandingkan tadi hasil dan perawatan dan hasil lah, kalau kita bandingkan dua-duanya antara yang Ibu tanam di tambulapot di pot maksud kami dengan yang ditanam di tanah, kira-kira kalau dibandingkan bagaimana itu Bu Yunita, baik secara hasil maupun secara pertumbuhan sebelum menghasilkan? Memang untuk sekarang yang saya dapatkan masih lebih maksimum yang di tanah gitu. Jadi mungkin kedepannya saya mau coba lagi lebih lebih diperhatikan lagi, mungkin seperti yang Prof Hukom bilang bisa nanti mendekati seperti yang ada di tanah gitu. Jadi untuk sementara ini memang masih lebih produksinya lebih maksimum dari yang masih yang di tanah. Gitu ya. Kalau rasa ada pengaruh nggak Bu? Rasa tidak. Tidak ya. Tidak ya. Kemudian tadi kan jumlah jumlah tandan tadi itu, sisirnya itu. Kalau dari segi ukuran pisangnya, apakah jadi kecil pisangnya atau memang bisa sama besarnya Bu?
Standar aja sih, nggak terlalu beda, cuman Standar, lebih ya? sedikit aja Lebih sedikit aja jumlah buahnya ya. jumlahnya. Oke, pemirsa, itu adalah beberapa diskusi kita tadi dengan Ibu Rumondang Yunita tentang tanaman pisang ya di pot atau di planter bag. Nah, yang menarik yang berikut saya ingin ke Dokter Hukom nih. Dokter Hukom, apa namanya? Tadi Ibu Yunita telah melakukan pemupukan dengan beberapa dengan cara beliau ya. Tadi setiap minggu dipupuk, lalu kemudian dikasih kotoran pupuk kandang maksud kami, yang kemudian ditambah juga tadi dengan kompos yang dibuat sendiri. Nah, bagaimana dengan penggunaan pupuk-pupuk non organik Pak, yang kimia itu? Kira apakah itu dianjurkan untuk tanaman yang dalam pot ini Pak Hukom? Ya, baik Pak Reksan. Jadi sebelum saya masuk ke intinya, karena ini memang saya sudah pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, namun kita perlu tahu bahwa apapun tanaman, dia harus membutuhkan tingkat kesuburan daripada media tanam. Dan kita ketahui bahwa ada 3 jenis tingkat kesuburan daripada tanah ya, atau termasuk tanah di lahan konvensional maupun yang di dalam pot itu sama. Jadi harus memenuhi 3 syarat tingkat kesuburan. Ada kesuburan biologi, ada kesuburan fisik, dan ada kesuburan kimia. Kalau kesuburan biologi ini banyak menyangkut dengan aktivitas mikroba tanah untuk bisa menciptakan struktur tanah, perombakan bahan-bahan organik yang ada dalam tanah supaya bisa menjadi, selain dari dia bisa menjadi terombak menjadi bahan organik dan bisa membuat struktur tanah lebih baik, porositas tanahnya lebih longgar dan pernapasan akar lebih baik. Di samping dia hanya cuma mengeluarkan sedikit nutrisi. Nah, kemudian makanya orang mulai memberi bahan organik, tapi bahan organik itu sangat bermanfaat untuk tingkat kesuburan fisik, kesuburan biologi. Kemudian juga pemberian bahan organik tadi, di samping dia menciptakan tingkat kesuburan biologi, dia menciptakan tingkat kesuburan fisik. Jadi dengan adanya struktur yang baik, makanya sistem pernapasan akar berjalan dengan baik, kemudian aktivitas penyerapannya bisa berjalan dengan baik dan tanaman bisa menyedot hara yang ada di dalam lahan media itu naik ke dalam tubuh tanaman dan bisa digunakan untuk proses pertumbuhan dan produksi tadi. Nah, untuk pemberian bahan organik ini sangat berkaitan dengan 2 tingkat kesuburan tadi, biologi dan fisik. Nah, namun dari segi tingkat kesuburan kimia, tingkat kesuburan kimia ini adalah menyangkut dengan kebutuhan nutrisi yang termasuk di dalamnya adalah berbagai macam hara mikro dan mikro. Untuk tanaman secara umum sampai sekarang ini para ahli masih sebatas cuma 16 unsur hara yang memang diperlukan. Ada yang diperlukan lebih banyak seperti N, P, K, kemudian Ca, Mg, dan S. Nah, itu memang itu kategori dalam jumlah banyak, sedangkan yang sisanya untuk seperti hidrogen, karbon, dioksida, dan oksigen itu tersedia secara alam. Tuhan sudah berikan itu secara bebas, tinggal manusia mengelolanya. Sedangkan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit ada hara mikro. Nah, itu ada beberapa, itu ada sekitar 7 ya Pak besi, kemudian ada CU, tembaga, kemudian ada klor, ada molibden, ada bukan magnesium, ada lagi ada beberapa itu. Ya, ada beberapa yang tadi saya sebutkan itu sekitar 7 itu semua harus ada tersedia di dalam media. Kalau seandainya nutrisi-nutrisi mikro ini sangat kecil saja dibutuhkan, tetapi kalau tidak ada, reaksi enzimatik tidak bisa akan terjadi. Karena tadi yang saya jelaskan tadi, tidak ada terjadi kontak atau reaksi antara hasil fotosintat pada peristiwa fotosintesis dengan nutrisi yang tersedia untuk membentuk semua
senyawa-senyawa biokimia yang berperan di dalam tubuh. Nah, inilah yang melemahkan tanaman kalau itu tidak hadir. Nah, selama ini petani hanya cuma berikan 3 unsur utama, yaitu N, nitrogen, P, fosfor, dan K, kalium. Nah, cuma diberikan itu saja, sedangkan yang lain-lain itu diharapkan tersedia dari dalam tanah atau media tanam. Nah, oleh karena itu perlu kita tahu kalau kita mau mendapatkan produktivitas yang tinggi dengan kualitas yang baik, kita harus tahu kita punya media tanam ini punya kandungan hara makro dan mikro itu berapa. Nah, itu biasanya kalau di hidroponik orang mencek nutrisi yang cair yang diberi pada tanaman itu menggunakan alat TDS atau dengan ecmeter. Nah, supaya dia bisa tahu berapakah konsentrasi ppm yang akan dia berikan. Nah, itu ada batas. Kalau batas rendah tidak cukup, tanaman lamban bertumbuh. Dikasih pada ppm yang pas, tanaman akan bertumbuh secara normal dan berproduksi juga dengan baik. Tapi kalau diberikan lebih tinggi, konsentrasinya lebih tinggi, akan menjadi keracunan bagi tanaman. Untuk konsep pupuk anorganik, sebetulnya tidak ada masalah, sebetulnya tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah cara penggunaannya. Karena petani tidak tahu tanaman butuh berapa banyak, kasih saja semau-maunya. Nah, makanya tanaman tidak akan jadi baik, tapi tanaman malah jadi tidak baik dan berpengaruh pada kondisi media tanam bisa rusak karena ketika kita kasih kepada tanah itu dia mengalami ada beberapa macam problem di dalam tanah. Jadi ada yang diikat oleh partikel tanah. Kalau diberi air berlebihan atau pada waktu hujan yang besar dengan curah hujan yang tinggi, itu nutrisi-nutrisi itu akan mengalami terbawa secara gravitasi ke dalam tanah yang disebut dengan pencucian, dan juga ada di bawah melalui air permukaan. Dan kalau ini dibawa ke air permukaan atau turun ke dalam tanah bagian bawah akan mencemarkan sumber-sumber air tanah, dan ini menjadi polusi bagi lingkungan. Makanya pupuk kimia itu baik, tetapi berapa banyak yang harus diberi dan jenis macam apa yang harus kita kasih. Nah, ini tentunya ada rekomendasi dosis pemupukan dan harus diberi melalui proses analisis tanah. Sedangkan yang bahan organik tadi hanya cuma bisa membantu nanti untuk bisa melarutkan bahan-bahan organik yang tadi Ibu Yunta buat tadi, dilarutkan menjadi asam-asam organik, sehingga asam-asam organik ini akan berfungsi untuk terjadi pertukaran ion dari hara-hara yang terikat maupun yang sudah ada dalam tanah itu lalu ditarik keluar, terjadi pertukaran ion, lalu ion-ion yang berfungsi untuk sebagai bahan makanan itu ditangkap oleh akar. Ini adalah memang dasar fisiologinya seperti itu, tapi kita harus memberikan pengertian kepada praktisi maupun para petani, sehingga para petani bisa mengetahui hal ini, sehingga bisa lagi meningkatkan produksi tanaman, baik itu di pot maupun itu di lahan konvensional. Saya pikir tidak ada masalah Pak Rekson tentang masalah pupuk anorganik. Yang jadi masalah adalah tindakan yang tidak bijaksana dan tidak tahu berapa banyak dosis yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Karena itu adalah combine, lengkap itu. Kimia, kesuburan biologi, kesuburan fisik, dan kesuburan kimia itu satu paket, tidak boleh tidak. Saya tambah sedikit lagi Pak Rekson. Ya, silakan Pak. Hasil penelitian membuktikan bahwa di dalam 1 ton jerami itu cuma 45 kg urea N, setara 45 kg N, dan sedikit sekali, cuma belasan yang P dan K, sangat sedikit. Bayangkan kita mau menanam kasih 1 ton pupuk organik yang cuma nanti mendapatkan kebutuhan 45 kg urea, padahal tanaman membutuhkan lebih dari itu. Tanaman saya membuktikan hal itu memang benar sekali, karena rekomendasi yang 600 kilo di lapangan petani buat, ternyata yang diserap hanya cuma 100 per hektar.
Nah, ini terjadi pemborosan yang cukup besar dan efek sampingnya cukup besar terhadap lingkungan dan merugikan secara bisnis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi boleh digunakan tapi jangan berlebihan ya Pak ya, karena memang diperlukan Ya, oleh tanah. benar. Baik, ini waktu kita sudah hampir di penghujung acara ini. Saya ingin ke Bu Yunita ini sebagai closing statement. Bu Yunita, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada pemirsa Indonesia, khususnya para yang ditinggal di perkotaan dengan lahan sempit nih Bu Yunita? Ada yang disampaikan di akhir perbincangan kita tentang tanaman pisang di pot ini Bu Yunita? Silakan Mbak. Oke. Ya, para pemirsa, ya kita bisa berkarya ya, apalagi ibu-ibu dengan kita punya tanaman pisang dalam hal ini seperti yang topik kita ya, karena dari pisang kita bisa mengolah berbagai macam baik itu cemilan, makanan sehat ya. Jadi tidak ada batas yang harus kita takutin para ibu-ibu ya. Mari kita dengan seperti tadi dengan biaya yang cukup murah juga bisa dengan planter bag, kita bisa berkarya untuk paling sedikit untuk lingkungan rumah tangga kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Yunita. Prof. Daniel, ada yang disampaikan Prof. Daniel? Ini menarik sekali perbincangan kita malam hari ini, berbicara tentang bertanam di lahan sempit Tambulapot nih. Prof. Daniel, ada yang disampaikan kepada pemirsa kita di akhir acara ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk daerah perkotaan, khususnya di daerah di mana tanah merupakan kendala untuk bertanam, maka kita bisa menanam dalam tabbulan pot. Dan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita akan meningkatkan imunitas kita karena kita akan menjadi gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Terima kasih Prof. Daniel. Pemirsa, kita akan akhiri perbincangan ini, namun saya ingin menyampaikan satu hal. Dahulu kita itu biasanya menanam bunga saja depan rumah kita ya. Kemudian kita siram, bunga ini tidak bisa kemudian bertumbuh, kemudian hasilnya hanya bunga yang tidak dapat kita makan, tidak bisa nikmati, tapi kita sudah senang sekali. Hari ini kita berbicara bahwa tanaman bunga, tanaman kita dapat juga berbentuk selain bunga, yang bukan hanya bunganya yang kita bisa nikmati, tapi buahnya juga akan lezat bisa kita nikmati. Terima kasih Bu Yunita atas masukan yang diberikan kepada kita semua pada malam hari ini tentang bertanam buah pisang di pot, dan juga Prof. Daniel atas masukan yang diberikan. Dr. Hukom juga terima kasih, tadi masukan banyak sekali yang disampaikan secara ilmiah tentang pemupukan ya, walaupun banyak mungkin kita ya yang sangat awam kurang begitu mengerti tentang kimiawi dari tanah, tapi terima kasih atas masukannya. Dan pemirsa, kita akan bertemu kembali pada minggu depan dalam waktu yang sama, namun kami berharap agar tayangan kita yang sampaikan malam ini akan memberikan inspirasi kepada kita, khususnya para ibu-ibu dan juga para hobi yang berada di rumah, yang rindu untuk membuat suasana rumah kita itu hijau, green. Kita senang dengan tayangan ini, semoga memberikan inspirasi. Atas nama kru Hope Channel dan ASI Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Kamu bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Sampai bertemu pada Selasa depan. Tuhan memberkati.